menimbulkan bau badan yang maaf punten gak enak gitu loh buat orang lain. Nah itu gimana sih Ustadz, serba salah kan? Dilema loh itu para wanita. Izin kepada seluruhnya dan wabil khusus guru kami Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, Kak Aca dan seluruh guru yang sedang menonton acara ini. Tentu saja kita sudah ketahui bersama bahwasanya wanita itu aurat sebagaimana yang disampaikan guru kami punya auratnya. Kalau dari mazhab Syafi'i sebenarnya di dalam sholat itu auratnya wanita beda. Artinya kalau dalam sholat itu yang boleh ditampakkan yaitu telapak tangan dan wajah gitu ya. Termasuk telapak tangan itu punggung tangan juga termasuk. Itu yang di dalam sholat. Tapi di luar sholat itu kalau Syafi'i sebenarnya itu seluruhnya wajah pun tidak ditampakkan kalau di luar sholat itu kalau Syafi'i. Jadi sebenarnya kita di Indonesia ini giliran aurat itu kita kadang-kadang mengikuti Abu Hanifah gitu ya. Yang artinya wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan kau tampakkan perhiasanmu kecuali yang sudah terbiasa nampak ya. Kalau di Indonesia mungkin yang terbiasa nampak wajah itu udah biasa kalau di Indonesia kan. Makanya kalau kita sampai di negara Arab itu mereka tertutup semuanya karena memang tidak terbiasa untuk melihat wajah wanita. Kalau di Indonesia mungkin sudah terbiasa untuk menampakkan wajah wanita. Tapi kalau wabil khusus kita bicara Syafi'i, maka wajah pun termasuk yang namanya harus ditutup kalau mazhab Syafi'i ya. Kemudian berbicara tentang perhiasan ini atau aurat ini. Kalau pakaian dia harus menutup auratnya. Kalau guru kami sering mencontohkan bukan membungkus aurat karena ada di dalam hadis Rasulullah SAW mereka berpakaian tapi telanjang. Mana itu berpakaian tapi telanjang? Dia memang menutup auratnya, membungkus auratnya tapi kelihatan lekuk tubuhnya. Kemudian yang kedua bukan hanya kelihatan lekuk tubuhnya, tapi warna pakaiannya itu sama dengan warna kulitnya. Jadi kita membayangkan dalamannya gitu. Jadi bukan apa namanya terlihat artinya warnanya itu sama dengan warna kulitnya gitu. Jadi kita tahu nih warna kulit dalamnya gitu. Jadi seakan-akan kita melihat orang yang berpakaian tapi tidak berpakaian sama sekali. Mohon maaf ini, mohon izin. Kemudian yang ketiga mungkin kita berbicara tentang wewangian. Rasulullah SAW kami tadi sempat sebelum acara ini mulai bertanya sama guru kami Ustadz Maulana bahwasanya Rasulullah pernah mengusir yang namanya sahabat yang berbau bawang masuk ke dalam masjid. Janganlah kalian mendekati tempat sholat kami kalau kalian masih bau bawang. Orang-orang yang habis makan bawang gitu belum sikat gigi atau belum membersihkannya kemudian masuk ke dalam masjid. Maka dilarang mendekati tempat sholat. Artinya makan bawang aja dilarang apalagi mungkin yang mungkin memang badannya gitu ini mohon maaf sekali yang berbau bawang kemudian dia tidak mau pakai yang namanya obat, tidak mau pakai yang namanya deodoran. Alasannya apa? Wanita dilarang pakai parfum. Parfum yang dilarang untuk wanita adalah parfum yang menyengat. Yang mana itu yang menyengat? Ketika dia pakai lalu masuk ke dalam masjid, dia sholat di belakang sampai imamnya tercium. Imamnya kecium, wah parfum siapa ini? Imamnya tercium, itu al-kafirun tidak selesai-selesai. La budu mata budun wala antum abidun wala ana wala antum Bolak-balik ya abidun. situ-situ Iya, aja ya Ustadz gara-gara ya. parfumnya si cewek di belakang ini yang tercium sampai ke depan. Nah ini yang dilarang. Tapi kalau memakai deodoran untuk menghilangkan bau badan, untuk yang namanya menghindarkan sekitar daripada fitnah. Ini banyak yang salah paham. Dia pikirnya fitnah itu kalau cakep wangi. Ya kan dia bilang, aduh kenapa cakep-cakep sih, aduh takut fitnah. Fitnah itu bukan hanya yang cakep dan wangi, yang jelek dan bau juga itu fitnah. Kenapa? Kalau cakep fitnahnya adalah syahwat, kalau jelek fitnahnya adalah kita menghina, jadinya julid. Kalau wangi fitnahnya adalah syahwat, tapi kalau bau kita jadi julid, jadi fitnah juga. Jadi semuanya adalah fitnah. Jadi kalau ditanyakan boleh nggak pakai wangian? Boleh, untuk apa? Menghilangkan bau gitu. Jadi kembali lagi ya Ustadz kan kita kan juga sebagai perempuan juga harus ya maksudnya tetaplah harus Perawatan harus atuh. nyaman, perawatan Iya bersih. atuh, Maksudnya ya ya kan tetap Allah. pada niatnya kembali lagi ya Ustadz ya. Jadi jangan sampai Iya. merugikan orang lain Benar, juga benar, benar, gitu benar. loh ya. Masya Allah terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya Ustadz Maulana. Ini sebenarnya tadi aku udah nanya nih, tapi belum dijawab nih Maksud Maulana. Iya. Selalu kebiasaan ditahan mulu sama Ustadz nih kalau lagi penasaran. Nah Ustadz, sebenarnya gini aku mau bacain dari sosmed nih ya. Jadi ini dari seorang hamba Allah nih ya, kita langsung aja bacain. Bismillah. Ustadz kenapa sih Ustadz aku tuh sering banget ya dianggap remeh sama teman kerja aku. Kata mereka aku tuh cantik tapi kinerja aku tuh gak bagus. Banyak yang bilang ke aku tuh karena aku tuh terlalu mementingkan penampilan. Makanya kinerja aku tuh dianggap jelek. Padahal kan sebenarnya aku masih mau belajar kok. Aku tuh harus gimana ya Ustadz ya. Kan lama-lama jadi kesel juga dikit-dikit dikatain gak bagus gitu loh kerjaannya.